Salam Indonesia. Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Pradana Diputra. Pemirsa, seiring lonjakan kasus COVID-19 di Bali, pasien-pasien COVID-19 membanjiri fasilitas-fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Bed occupancy rate atau BOR rumah sakit pun meningkat drastis. Bagaimana BOR rumah sakit saat ini? Untuk mengetahuinya, mari kita saksikan cuplikan wawancara reporter Bali TV Devi Yunairi dengan Direktur Rumah Sakit Puri Raharja, Dr. Bagus Darmayasa. Bersama saya Dewi Yunairi dalam Breaking News Bali TV. Pemirsa, melonjaknya kasus COVID-19 membuat rumah sakit khawatir akan ketersediaan ruangan isolasi. Saat ini saya berada di Rumah Sakit Puri Raharja bersama dengan Dr. Bagus Darmayasa, Direktur Rumah Sakit Puri Raharja. Kita ingin mengetahui bagaimana ketersediaan bed occupancy ratio. Mari kita sapa. Om Swastiastu, Dr. Bagus. Om Swastiastu, Dewi. Om Swastiastu, pemirsa Bali TV. Bagaimana kabar, Dok? Sehat? Baik. Sehat, terima ya, Dok, kasih. ini terkait melonjaknya kasus COVID-19 menyebabkan rumah sakit ini juga khawatir bagaimana ketersediaan ruangan dan juga tempat untuk para penderita COVID-19. Baik, Dewi, terima kasih pemirsa. Sejak 2 minggu terakhir ini memang tidak disangka terjadi lonjakan yang cukup signifikan ya. Kami di Rumah Sakit Puri Raharja kebetulan setiap hari di grup asosiasi rumah sakit baik di swasta maupun pemerintah kami sudah mengantisipasi. Jadi sempat sebelum melonjakan ini pengisian bed khususnya isolasi hanya 1-2 kamar, tapi sekarang kami memiliki 30 tempat tidur sudah terisi sampai per hari ini 29. Jadi ini boleh dikatakan bed yang kami miliki ini memang terbatas ya. Maka dari itu kami menginformasikan melalui Bali TV agar kita selalu khususnya kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan. Selalu memasker, cuci tangan, dan khususnya untuk menghindari kerumunan agar jangan sampai terkontaminasi atau terpapar dengan COVID-19. Karena situasi memang agak sedikit menyusahkan khususnya di dalam perawatan. Ya. Dok, artinya sudah terisi 29, masih ada tersisanya 1. Ini cukup mengkhawatirkan. Kemudian bagaimana dari Rumah Sakit Puri Raharja mengantisipasi atau strateginya untuk tetap bisa menampung ini, Dok? Ya, mudah-mudahan kita bisa mengatur. Hari ini ada rencana 2 yang akan kita pulangkan. Selama perawatan di sini, astungkara semua pasien sembuh. Kemudian nanti kalau seandainya ada yang sesuai dengan edaran, apabila pasien dalam kondisi berat, tentu kita akan merujuk kepada rumah sakit yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Saat ini memang kami merawat yang boleh dikatakan pasien-pasien dengan kategori sedang ya. Jadi tidak memakai ventilator lah begitu, tetapi mereka butuh oksigen khususnya di tempat kami di sini. Dan perlu juga saya sampaikan kepada pemirsa semua, jadi kebutuhan oksigen sesuai dengan edaran pemerintah, Pemprov Bali, dan pihak kepolisian, kami memang sudah mengantisipasi khususnya untuk penyediaan gas medis ini. Jangan sampai gas medis nanti kosong, mudah-mudahan tidak terjadi. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan kepada Dewi melalui artinya sudah ada komunikasi terkait tentang penyediaan ruangan ini ya? Sudah ada. Sakit yang lain. Bersama semua sakit lain, karena kita selalu di dalam grup saling memberikan informasi kira-kira rumah sakit mana yang kosong bednya, ke sana kita arahkan. Dok, mungkin bagaimana dengan nakes, Dok? Tenaga kesehatan di saat ini melonjaknya COVID-19 semuanya bisa dikendalikan ya? Kalau kami di Puri Raharja saat ini nakes baik-baik saja. Kita selalu mengikuti aturan khususnya penggunaan APD. Untuk teman-teman yang khususnya berjaga di IGD itu memakai nakes kami itu memakai APD yang level 3 ya. Kemudian begitu juga yang di ruang rawat isolasi mandiri, kita berikan fasilitas yang lebih ketat karena mereka bersentuhan langsung dengan pasien-pasien yang dalam kondisi terpapar COVID. Baik. Dan juga untuk vaksinasi, Dok, di Rumah Sakit Puri Raharja juga melaksanakan vaksinasi setiap harinya, mungkin berapa bisa Betul. disampaikan? Kami salah satu juga rumah sakit yang melayani vaksinasi COVID, sudah berlangsung sejak pertama kali mulai ditunjuk rumah sakit swasta untuk vaksinasi. Setiap hari kami memaksin rata-rata 100 ya. Tapi ada semacam fleksibilitas mungkin sampai 25, dan mulai beberapa hari yang lalu kita sudah mulai melaksanakan melalui sistem pendaftaran Speed ID atau aplikasi melalui Speed ID agar tidak terjadi kerumunan. Itu yang kita khawatirkan.
Baik, terima kasih Dokter Bagus karena keterbatasan waktu. Terima kasih informasinya. Dan Sama-sama, sehat selalu. Dewi. Terima kasih. Baik, Terima pemirsa, kasih demikian doanya. tadi wawancara kami bersama dengan Dokter Bagus langsung dari Purira Harja. Demikian laporan kami. Sampai jumpa. Pemirsa, untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan Ibu selalu terapkan 3M, wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak, serta wajib menghindari kerumunan. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas virus corona menuju Indonesia maju. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.